Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya Ananda hebat hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah hari pertama pelaksanaan PJJ di SMP Negeri 2 Sepura. Dan pada hari ini kita akan membahas gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas mekanisme pernapasan pada manusia, dan hari ini kita akan bahas apa-apa saja yang dapat mengganggu sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu adalah influenza. Apa itu influenza? Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung gatal. Kemudian hidung tersumbat, sulit bernapas. Virus influenza ini ditularkan melalui udara. Ketika penderitanya batuk atau bersin-bersin, maka virusnya akan keluar dari mulut dan menyebar ke udara. Nah, orang yang berada di sekitarnya akan menghirup udara yang disertai dengan virus ini. Maka secara langsung orang itu akan terserang virus influenza. Nah, bagi Ananda yang batuk atau bersin, harap menutup mulutnya agar orang di sekitar tidak terinfeksi virus influenza. Nah, bagaimana bentuk virus influenza? Ini adalah bentuk virus influenza. Ada yang bilang bentuk rambutan. Mirip juga sih bentuk rambutan. Oke, yang kedua adalah tonsilitis atau amandel. Golongan virus yang menyebabkan tonsilitis adalah adenovirus, rhinovirus, influenza virus, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis yaitu Streptococcus. Nah, bagaimana gejala pada amandel? Tonsilnya meradang, kemudian merasakan sakit pada tenggorokan, lalu batuk, lalu sakit kepala, sakit leher atau telinga, dan kemudian merasakan demam. Ini adalah gejala yang ditimbulkan oleh amandel. Bagaimana bentuk amandel? Nah, ini dia bentuk amandel. Tenggorokannya, tonsilitisnya meradang, berwarna merah. Dan ini adalah bakterinya, penyebab amandel. Kemudian yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Pada materi kemarin, Ananda sudah membahas apa itu bronkiolus dan apa itu alveolus. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri, kemudian virus, jamur, dan parasit. Namun pada umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada penderita pneumonia, alveolusnya terdapat cairan kental dan mengganggu pertukaran gas. Ini adalah gambar penderita pneumonia. Inilah alveolus, gelembung-gelembung yang terdapat pada paru-paru. Nah, pada pneumonia, di dalam alveolusnya terdapat cairan. Nah, cairan inilah yang menghambat proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian adalah tuberkulosis. Pada umumnya tuberkulosis orang bilangnya TBC. Nah, TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ketika bakteri ini menginfeksi paru-paru, maka imun tubuh kita akan bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Namun bagaimana jika imun kita lemah? Maka bakteri ini bisa masuk ke organ yang lain, misalkan sistem peredaran darah, limfa, atau menginfeksi organ-organ penting tubuh lainnya. Maka di sini intinya adalah imun tubuh. Untuk terhindar dari tuberkulosis atau TBC, maka jaga imun tubuhnya. Bagaimana cara menjaga imun tubuh? Ya, makan makanan bergizi, makan buah,
cukup proteinnya, cukup gizinya. Lalu yang sangat penting adalah gaya hidup sehat, yaitu tidur yang teratur dan rajin berolahraga. Kemudian yang ini gambar dari paru-paru penderita TBC. Jadi paru-parunya digerogoti oleh bakteri tuberkulosis. Ini bentuk bakterinya seperti sosis ya, mirip sedikit. Lanjut. Yang kelima, asma. Bagaimana asma? Yaitu kelainan yang menyerang saluran pernapasan, disebabkan faktor lingkungan yang memicu alergi. Apa-apa saja yang memicu alergi: asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan sebagainya. Jadi untuk menghindari asma, maka jangan merokok atau jauhi orang yang sedang merokok. Kemudian debu, kalau terpaksa Anda keluar rumah pada saat musim kemarau, maka gunakan masker. Lalu jangan terlalu lama dekat-dekat dengan hewan peliharaan, apakah kucing, apakah anjing yang berbulu tebal. Maka ini dapat memicu alergi dan akhirnya bisa menderita asma. Bagaimana bentuknya? Ini bronkiolus yang normal, dinding ototnya seperti ini, masih longgar, salurannya masih lebar. Dan ini bronkiolusnya dengan gejala asma, ototnya berkontraksi atau berkontraksi itu membengkak, mengakibatkan salurannya menyempit. Nah, ini menyebabkan udara sulit untuk keluar dan masuk. Kemudian yang terakhir adalah kanker paru-paru. Bagaimana kanker paru-paru? Disebabkan pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali atau sel kanker pada jaringan dalam paru-paru. Jika tidak segera ditangani, akan menyebar ke jaringan sekitar paru-paru. Nah, bagaimana gejala kanker paru-paru? Batuk berdarah atau ketika batuk akan keluar darah dari mulut. Kemudian berat badan menurun secara drastis. Dalam waktu yang dekat, berat badan kita menurun secara cepat. Kemudian napasnya pendek, nggak bisa bernapas panjang. Lalu kemudian sakit pada bagian dada. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala seperti ini, terutama batuk berdarah, segera periksakan ke dokter apakah Anda menderita kanker paru-paru. Dari hasil penelitian, 85% penderita kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam waktu yang lama. Dan 15%-nya penderita adalah bukan perokok. Jadi hati-hati bagi Anda yang merokok, maka dapat memicu kanker paru-paru. Jadi bagi Anda yang tidak merokok, segera jauhi orang yang sedang merokok agar Anda terhindar dari kanker paru-paru. Nah, Anda semua, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dan bisa menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di hari Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.